Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Ada yang paham pertumbuhan dan perkembangan? Nanti yang bisa jawab Bapak kasih uang jajan. Ayo. Oke. Pertumbuhan sendiri, yakni proses pertambahan ukuran yang meliputi pertambahan tinggi, besar, dan berat, bersifat kuantitatif dan irreversible. Dan perkembangan itu proses menuju arah kedewasaan yang bersifat kualitatif. Seperti itu, bisa dipahami anak-anak? Oke. Yang kedua, pertumbuhan tanaman umumnya diawali dengan perkecambahan biji hingga membentuk tanaman anakan yang memiliki akar, batang, dan daun. Seperti proses-prosesnya bisa dilihat pada gambar yang di bawah ini. Oke. Nah, di sini juga ada gambar dari epigal dan hipogal. Nah, ini itu contohnya adalah perkecambahan. Nah, perkecambahan sendiri ada dua. Yang pertama, yang seperti baling-baling itu, seperti baling-baling Doraemon. Dan yang kedua ada yang layu, seperti bunga itu. Oke, lanjut. Berdasarkan letak kotidialnya, perkecambahan dapat dibedakan menjadi dua. Nah, seperti tadi epigal, yaitu epigal dan hipogal. Pada perkecambahan epigal, ketiledon terdapat di permukaan tanah karena terdorong oleh permukaan hipokodil dan memanjang ke atas. Nah, seperti pertama tadi, memanjang ke atas seperti baling-baling bambu ya. Nah, yang kedua perkecambahan hipogal, ketiledon tetap berada di bawah tanah, sedangkan plumpumnya keluar dari permukaan tanah yang disebabkan pertumbuhan epikodil yang memanjang ke arah atas. Kan kayaknya yang kedua itu bijinya yang keluar dan yang pertama itu langsung tumbuh daun. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada dua pertumbuhan pada tumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan primer, dan yang kedua, pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer pada tumbuhan. Pertumbuhan primer akibat dari pembelahan sel-sel menyusun jaringan meristem apikal. Jaringan meristem apikal adalah jaringan yang aktif membelah. Terjadi pada ujung akar dan ujung batang. Nah, pertumbuhan sekunder terjadi akibat aktivitas tubuh sekunder atau kambium yang menjadi meristem lateral. Perkembangan merupakan proses yang berjalan seiring dengan pertumbuhan. Nah, berkembang yakni itu kita yang aslinya asli. Kalau pertumbuhan contohnya seperti tumbuh-tumbuhan yang awalnya biji-bijian menjadi menjadi bibit kecil, lalu tumbuh batang, lalu ada daunnya, lalu besar, membuah. Nah, seperti itu. Nah, perkembangan dapat didefinisikan sebagai proses menuju kedewasaan. Perkembangan terjadi pada jaringan selain jaringan meristem. Nah,
Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, faktor dalam internal. Faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan berasal dari dalam tubuh makhluk hidup sendiri. Yang termasuk kategori ini adalah faktor gen dan keadaan hormonal. Nah, faktor gen. Gen sendiri adalah substansi atau materi pembawa sifat yang diturunkan dari induk. Nah, gini, ada ibunya yang keriting, anaknya juga pasti keriting, seperti itu. Gen yang mempunyai ciri dan sifat makhluk hidup, misalnya bentuk tubuh, tinggi tubuh, warna kulit, warna bunga, warna bulu, dan rasa buah, dan sebagainya. Hormon pada tumbuhan. Hormon pada tumbuhan sering disebut fitohormon atau zat pengatur tubuh. Beberapa di antaranya adalah auksin, sitokinin, giberelin, etilin, dan asam abitat. Nah, yang pertama, auksin. Di sini berfungsi untuk memacu perpanjangan sel, merangsang perbentukan bunga, buah, dan mengaktifkan kambium untuk membentuk sel-sel baru. Yang kedua ada sitoksin, memacu pembelahan sel serta mempercepat pembentukan akar dan tunas. Yang ketiga ada giberelin, merangsang pembelahan dan pembesaran sel serta merangsang peredaman biji pada tumbuhan tertentu. Giberelin dapat menyebabkan muncul bunga-bunga lebih cepat. Lalu ada etilen yang di sini berperan untuk menghambat pemanjangan batang, mempercepat manualan buah, dan menyebabkan penuaan daun. Lalu ada asam absisat yang berperan dalam proses perontokan daun. Oke, yang kedua ada faktor luar eksternal. Faktor luar yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berasal dari faktor lingkungan. Nah, beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup sebagai berikut. Yang pertama, makanan. Nah, yang pastinya makanan sendiri mencari nutrisi yang diperlukan berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air melalui proses fotosintesis air dan karbon dioksida. Nah, di sini diubah menjadi zat makanan dengan bantuan sinar matahari. Meskipun tidak berperan langsung dalam fotosintesis, zat hara diperlukan agar tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Coba diamati, tanaman padi yang terlambat dipupuk, daunnya akan berwarna kekuningan. Yang kedua, suhu. Semua makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Suhu ini disebut suhu optimum. Misalnya suhu tubuh manusia yang normal dan sekitar 37 derajat Celcius. Pada suhu optimum, semua makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jenis bunga mawar yang tumbuh dan berbunga dengan baik di pegunungan yang sejuk ketika ditanam di daerah pantai yang panas, pertumbuhannya menjadi lambat dan tidak menghasilkan bunga yang seindah sebelumnya. Nah, hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan yang perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tumbuhan dipengaruhi oleh suhu tersebut. Seperti itu ya. Oke, sini ada cahaya. Nah, cahaya sendiri berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tumbuhan sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Yang keempat ada air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup.
Nah, air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Tanpa air sendiri, reaksi kimia di dalam sel tidak dapat berlangsung, sehingga dapat mengakibatkan kematian. Nah, yang terakhir tanah. Bagi tumbuhan, tanah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Tumbuhan akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain, misalnya suhu, kandungan mineral, dan air. Nah, lalu ada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Oke, yang pertama, pertumbuhan embrionik. Yang kedua, zigot terbentuk dari hasil pertemuan ovum dengan sperma. Nah, ini terjadi pembuahan atau fertilasi. Kemudian zigot mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam beberapa tahap, yaitu pembelahan zigot. Habis itu tahap morula, terus blastula, glastula, dan organogenesis. Oke. Pembelahan zigot terjadi secara mitosis, yakni dari satu sel menjadi dua sel menjadi 4 sel menjadi 8 sel, 8 sel menjadi 16 sel, dan seterusnya hingga 30 sel, 30 atau 2 sel. Sekumpulan sel yang terbentuk tersusun seperti buah anggur dan disebut sebagai morula. Pembelahan tersebut berlanjut sehingga terbentuk rongga di bagian dalam yang disebut blastosol. Fase ini disebut fase blastula. Oke. Glastula. Nah, glastula merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan blastula yang ditandai dengan terbentuknya 3 lapisan embrionik, yaitu lapisan bagian luar ektoderm, lapisan bagian dalam mesoderm, dan lapisan bagian tengah mesoderm, dan lapisan bagian dalam endoderm. Nah, ketiga lapisan ini nantinya akan berkembang menjadi organ, lalu berproses. Pembentukan glastula ini disebut glastulasi. Oke. Yang terakhir, organogenesis. Nah, ini merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan saat proses glastulasi. Organ yang terbentuk dari ketiga lapisan ini sebagai berikut. Oke, yang pertama, lapisan ektoderm berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Lapisan kedua, mesoderm berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, dan peredaran darah, dan alat ekskresi. Nah, lapisan yang ketiga, endoderm berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan. Oke. Nah, yang kedua, ada fase pasca embrionik. Apa itu pasca embrionik? Pertumbuhan pasca embrionik ini dimulai ketika hewan lahir atau menetas. Semua anggota tubuh mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Namun demikian, kecepatan pertumbuhan dan perkembangan antara bagian tubuh dan yang satu dengan yang lain tidak sama. Pertumbuhan ini tidak berlangsung terus-menerus, melainkan berhenti setelah mencapai usia tertentu. Selanjutnya ada metagenesis. Ada yang tahu, anak-anak? Oke, langsung saja. Metagenesis adalah suatu pergantian generasi dari generasi seksual ke aseksual dan sebaliknya. Fase aseksual spora dan seksual sel kelamin. Tumbuhan yang mengalami metagenesis adalah tumbuhan paku,
dan lumut. Nah, ini peta konsep dari tumbuhan paku bisa dicatat. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama, faktor internal yang berasal dari dalam tubuh. Yang kedua, ada eksternal berasal dari luar tubuh. Oke. Yang pertama, faktor internal. Faktor intrasel, yakni faktor yang berupa sifat hereditas atau keturunan. Yang kedua, faktor intersel yang berupa faktor hormon, yakni auksin, giberelin, sitikinin, kalin, gas etilin, asam abitat, dormin, dan asam traumalin. Nah, faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar tumbuhan seperti air, mineral, kelembapan, suhu, dan cahaya. Nah, sudah selesai ya anak-anak. Apabila tadi Bapak ada yang tidak dipahami kata-kata dari Bapak, bisa ditanyakan. Ayo, monggo. Ya sudah, kalau tidak ditanyakan langsung saja Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.